Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dari pembelajaran IPS kelas tinggi, yang mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Ikhwan Firmansyah, Magister Pendidikan. Dalam hal ini, kelompok kami diberi tugas untuk menjelaskan mengenai materi tentang isu-isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS kelas tinggi, yaitu di tingkat SD, sekolah dasar. Namun, sebelum saya menjelaskan materi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kelompok saya yaitu merupakan kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sohibul Hidayah, dan 3 teman-teman saya. Yang pertama Nur Aisyah Jamilah, yang berikutnya Saudari Silviati, dan yang terakhir anggota saya itu Nur Fadilah. A. Globalisasi. Globalisasi, inti katanya adalah global, yang artinya bumi atau dunia. Globalisasi artinya suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang ada menyangkut berbagai bangsa dan negara, atau bahkan seluruh dunia. Pengertian lain bisa berasal dari kata global, yang bermakna keseluruhan. Menurut Tai, dalam bukunya Global Education from Talk to Action, pemahaman terhadap globalisasi merupakan proses belajar tentang masalah-masalah dan isu-isu yang melintasi batas-batas negara, dan tentang sistem keterhubungan dalam lingkungan, budaya, ekonomi, politik, dan juga teknologi. Pendidikan global adalah salah satu sarana agar siswa mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia. Sekalipun demikian, tidak berarti harus mengingkari dirinya sebagai warga dari sebuah bangsa. Demikian pula sebaliknya, sebagai warga negara yang baik seharusnya bisa menjadi warga dunia yang baik. B. Keragaman budaya. Keragaman budaya mengandung 2 arti, yaitu keragaman artinya ketidaksamaan, perbedaan dan budaya dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Dengan demikian, keanekaragaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari suatu perangkat gagasan. Hasil karya Kuenjaraningrat 1980. Trandis diikuti oleh skill membedakan antara objek budaya dan subjek budaya. Objek budaya meliputi hal-hal yang dapat dilihat oleh mata, seperti makanan, upacara, atau peralatannya, sementara subjek budaya meliputi gagasan, tindakan, nilai-nilai sikap, kebiasaan, dan kepercayaan, di mana semuanya hanya bisa diketahui keberadaannya dengan menggunakan rasa dan pikiran. C. Globalisasi dan keragaman budaya Indonesia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia merasakan gelombang globalisasi yang semakin lama semakin terasa menerpa segala segi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan budaya. Pembentukan sebagai warga negara yang baik bisa dilakukan melalui antara lain pendidikan formal, pendidikan yang mampu menghasilkan siswa yang menghormati dan menghargai keragaman budaya,
Bahkan, perbedaan budaya harus dianggap sebagai suatu modal untuk memperkaya budaya itu sendiri. D. Pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keberagaman budaya. Sepintas antara globalisasi dengan keberagaman budaya tampak ada kontradiksi. Globalisasi di satu sisi menyadarkan kita akan adanya kesamaan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada kesamaan kebutuhan dan keinginan, sementara di sisi lainnya, keanekaragaman budaya mengajarkan kepada kita semua bahwa ada perbedaan di antara manusia sebagai pendukung kebudayaannya. Fungsi pengajaran IPS antara lain membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri pribadinya, menolong mereka untuk mampu mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budayanya, memperkenalkan proses sosialisasi, memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa datang, mengembangkan keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah serta membimbing pertumbuhan dan pengembangan, berpartisipasi dalam aktivitas di masyarakat. Pengajaran keanekaragaman dalam IPS haruslah mengandung tujuan antara lain: 1. Mampu mentransformasikan bahwa sekolah akan memberikan pengalaman dan kesempatan yang sama kepada semua siswa, baik putra maupun putri, sekalipun mereka memiliki perbedaan budaya, sosial, ras, dan kelompok etnik. 2. Membimbing para siswa untuk mengembangkan sikap-sikap positif dalam mendekati masalah perbedaan budaya, ras, etnik, dan kelompok agama. 3. Mendorong siswa untuk tidak jadi kelompok yang dirugikan, memberikan keterampilan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan sikap-sikap sosial. 4. Membimbing para siswa mengembangkan kemampuan memahami saling keterhubungan dan ketergantungan budaya dan mampu melihatnya dari pandangan yang berbeda-beda. Sementara pengajaran globalisasi dalam IPS harus mengandung tujuan sebagai berikut: 1. Mampu menanamkan pengertian bahwa sekali mereka berbeda tetapi sebagai manusia memiliki kesamaan-kesamaan. 2. Membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman bahwa bumi dihuni oleh manusia yang memiliki saling ketergantungan dan lebih banyak memiliki kesamaan budaya daripada perbedaannya. 3. Membantu para siswa memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama, yaitu masalah kelebihan penduduk bumi, pencemaran air dan udara, kelaparan, dan masalah-masalah global lainnya. 4. Membantu para siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi yang diterimanya.